ayat 15 hingga ayat 21. Galatia pasal yang kedua ayat 15 hingga ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah meroboh, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian firman. Shalom. Panggilan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 2 kali, 3 kali kita baca ayat 15 hingga 21 ini, belum tentu bisa langsung kita mengerti. Agak sulit memahami perkataan yang disampaikan oleh Paulus. Dia banyak menggunakan istilah, dia banyak menggunakan kiasan. Ada sebenarnya sindiran di dalam ayat 15 ini hingga ayat 21, menyindir orang-orang yang masih terus hidup dalam hukum Taurat. Untuk itu, agar bisa memahami firman ini, harus didengarkan secara seksama dan dengan hati yang sungguh-sungguh. Saudara-saudari, pesatnya kemajuan teknologi di masa sekarang ini ibaratkan dua sisi mata uang yang saling bertolak-belakang. Di satu sisi, kemajuan teknologi informasi telah banyak sekali membantu memudahkan pekerjaan manusia. Sekarang kalau kita mau mencari sebuah alamat, mau menuju sebuah tempat, hanya tinggal kita ketik saja mau kemana. Dalam sekejap akan muncul jalan yang tercepat ataupun jalan yang terdekat, lengkap dengan mau naik apa, mau jalan jam berapa, mau lewat mana, sampai mau menghindari tempat yang mana. Maka ingatan mau ramailah mahaloka, hanya tinggal ketik mau masuk apa, dalam sekejap langsung muncul semua resep-resep. Bahkan saking canggihnya AI sekarang, bisa kita suruh AI, saya punya uang 50.000, buatkan menu makanan 3 kali sehari, pagi, siang, sore untuk 5 orang. 1 tidak bisa makan cabai, 1 harus makan tahu tempe, 1 makan telur dan tidak terlalu asin. Hanya dalam hitungan detik langsung muncul semua. Hari pertama pagi makan apa resepnya, di mana bisa beli bahan-bahannya, berapa lama butuh waktu untuk memasaknya, sampai total pengeluaran dari yang 50.000.
dalam hal bergereja. Semua informasi yang kita butuhkan terkait gereja, terkait iman, bahkan sampai kepada pertanyaan-pertanyaan iman, semuanya sudah ada sekarang di media sosial. Itulah sisi positifnya dari kemajuan teknologi, memudahkan penyebaran informasi. Saking pesatnya, semua dituntut untuk belajar. Siapa yang tidak mau belajar teknologi, pasti akan ketinggalan zaman, pasti akan mati di telan zaman teknologi. Tapi di sisi lain, kemajuan teknologi informasi ini juga memberikan dampak negatif yang harus dengan teliti diatasi dan dikendalikan. Misalnya ada banyak sekarang pekerjaan yang telah digantikan oleh teknologi. Tidak ada lagi sekarang pekerjaan penerjemah bahasa. Sudah berkurang sekarang pekerjaan desainer grafis. Bahkan sampai buruh-buruh di pabrik pun sekarang pelan-pelan mulai digantikan oleh teknologi dan robot. Hubungan antar sesama manusia juga menjadi semakin renggang karena sekarang semua komunikasi dilakukan melalui layar, bukan lagi bertemu bertatap muka. Dan dampak yang paling besar terasa saat ini adalah maraknya hoax, maraknya disinformasi, misinformasi, kesalahan informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Karena sekarang semua orang boleh berkomentar. Sekarang semua orang boleh membuat konten. Mau dia paham atau tidak teori itu, mau dia paham atau tidak cerita itu, dia boleh berkomentar. Mau postingannya itu berdasarkan hasil penelitian atau hasilnya mengarang bebas, dia boleh menguploadnya dan semua orang boleh menontonnya. Itulah tantangan terbesar kita sekarang. Dan celakanya hal ini sudah sampai merambat kepada hal-hal yang mendasar dalam hidup kita. Sudah sampai merambat ke dalam hal-hal keimanan dan kehidupan spiritual kita bersama Tuhan. Mulai dari hal-hal yang sederhana tentang iman kita sampai yang paling kompleks sekalipun, semuanya sudah ada di dalam. Mulai dari sejarah, silsilah, hingga hal-hal yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Semua informasi itu terdengar menarik tentang Musa dulu, tentang Daniel, tentang Paulus dan semuanya. Tapi sekali lagi semuanya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran. Termasuk juga anak terkait hal keselamatan, terkait hal hidup kekal, terkait dengan surga dan neraka. Banyak teori, banyak pengajarannya di media sosial. Belum tentu semuanya. Dan mulai sejak zaman Rasul Paulus mengabarkan Injil di Galatia hingga sampai detik ini, ada sebuah pemahaman yang keliru yang beredar luas di tengah-tengah, yakni pemahaman yang beranggapan bahwa kita dibenarkan, kita diselamatkan itu karena kita telah banyak berbuat kebaikan. Itu pemahaman yang keliru. Kita diselamatkan karena hidup kita telah baik selama di dunia. Di satu sisi pemahaman ini telah berhasil membuat orang berlomba-lomba melakukan kebaikan agar bisa diselamatkan, agar bisa masuk surga. Meminjam istilah saudara kita, mereka menggunakan istilah pahala, mengumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan agar nanti di akhir hidupnya ditukar dengan tiket menuju keselamatan. Termasuk juga orang-orang Yahudi pada masa itu.
di dalam hidup orang Yahudi itu yang dinamakan dengan Taurat. Termasuk aturan harus disunat, termasuk aturan tentang makanan dan minuman, tidak boleh makan darah, tidak boleh makan kedua, termasuk aturan berpakaian, termasuk cara menyampaikan persembahan, cara mencuci tangan dan lain sebagainya. Bisa kita baca di Imamat dan di Ulangan. Itulah aturan-aturan yang disebut dengan Taurat, yang bagi orang Yahudi melakukan Taurat artinya mengumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan, dan itulah cara agar bisa diselamatkan dan masuk ke surga. Jadi mereka berlomba-lomba melakukan kebaikan. Tetapi di sisi lain, kebaikan yang mereka lakukan bukan lagi berasal dari niat yang tulus, bukan lagi berasal dari hati yang benar-benar mau berbuat baik sebagai ketaatan kepada Tuhan. Tapi semua itu dilakukan hanya karena takut dengan hukuman, takut masuk ke neraka, dan hanya untuk mengejar apa yang disebut sebagai surga. Maka menjadi relevan lagu almarhum Chrisye di tahun 90. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud menyembah kepadanya? Masihkah kau mau berbuat baik kepada sesama? Karena kebanyakan manusia hanya itu tujuannya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Pertanyaannya, kenapa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan? Kenapa perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan? Karena tidak ada seorang pun yang mampu benar-benar melakukan kesemua hukum itu. Tidak ada manusia yang benar-benar dengan tulus mampu berbuat kebaikan selama hidupnya. Tidak ada yang dapat dengan sempurna melakukan hukum Taurat itu. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus mulai ayat 15. Sejak lahir saya orang Yahudi, sejak lahir sudah saya lakukan semuanya itu. Tidak sedikit pun saya langgar hukum Taurat. Tapi ternyata hukum Taurat tidak mampu memberikan keselamatan. Ternyata hukum Taurat tidak mampu membawanya kepada Tuhan. Dan pengalaman hidup Paulus ini menegaskan, tidak ada yang benar-benar sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Kalaupun ada yang dapat melakukannya, dapat dengan cukup baik melakukan hukum Taurat, mereka melakukannya bukan lagi dengan hati yang bersih, bukan lagi hati yang murni untuk taat kepada Tuhan. Mereka melakukannya karena takut mendapat hukum. Mereka melakukannya supaya dilihat baik oleh orang lain seperti orang Farisi, atau mereka bahkan menjadi hakim bagi sesama, seperti Paulus sebelum bertobat. Dia menangkap, dia menyiksa, bahkan membunuh orang-orang yang tidak mau melakukan hukum Taurat. Maka baik hukum Taurat atau perbuatan-perbuatan baik tidak akan bisa memberikan keselamatan kepada kita. Lantas apa yang bisa menyelamatkan? Apa yang bisa memberikan kita keselamatan? Jawabannya sola fide. Kita diselamatkan, kita dibenarkan oleh karena iman kita kepada Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena kita layak, bukan karena kita telah berbuat baik, bukan karena kita mampu untuk menyelamatkan diri, tetapi hanya karena iman kita kepada Tuhan, dan hanya karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, makanya kita beroleh keselamatan. Kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kita, bukan karena kita layak untuk diselamatkan, bukan juga karena kita telah banyak berbuat kebaikan, tapi semata-mata karena karunia, karena anugerah dari Tuhan,
berjalan dengan penuh damai sejahtera, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Dengan Ibrani 11, Paulus juga mengajarkan bahwa sebelum Taurat diberikan kepada manusia, mereka diselamatkan bukan karena hukum Taurat, tetapi karena iman mereka yang telah menerima. Maka lakukanlah kebaikan, maka lakukanlah hukum Taurat sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas keselamatan yang telah kita terima. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga dan yang terakhir, khotbah ini mau mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam menerima informasi, dalam menerima pengajaran iman yang bisa kita terima dari mana saja, khususnya kepada generasi muda, remaja dan usia muda. Hati-hati terhadap apa yang kamu dengar, hati-hati terhadap apa yang kamu baca. Beberapa bulan yang lalu muncul aliran yang menimpa, yang viral, banyak diikuti oleh para influencer di media sosial di tengah-tengah dunia ini, bahkan sampai ke Indonesia, yakni ajaran yang bernama Kristen progresif, di mana nanti boleh searching di Google dengan lengkapnya. Tapi secara sederhana, ajaran sesat ini tidak lagi menekankan pentingnya hubungan kita kepada Tuhan, namun lebih penting hubungan kita antar sesama manusia. Ajaran ini tidak lagi mementingkan ibadah ke gereja, tidak lagi mengharuskan orang Kristen membaca Alkitab, bahkan tidak lagi mengharuskanmu untuk berdoa. Cukup dengan berbuat baik kepada sesama manusia, itu sudah dapat menyelamatkan hidup. Kedengarannya menarik, kedengarannya menyenangkan, mudah untuk dilakukan, dan sepertinya dapat dibenarkan, dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi sesungguhnya ini adalah ajaran yang menyimpang, yang mencoba menghancurkan hubungan manusia. Maka anak-anak muda, kalau pendeta, musim tuamu, bahkan orang tuamu terus cerewet, bilang kamu harus terus di HKBP, kamu merantau cari HKBP, itu bukan hanya sekedar usaha menjaga jemaat, tapi itu adalah supaya kamu tetap menerima ajaran yang benar, ajaran yang bersih, ajaran yang benar-benar berasal dari firman Tuhan yang berlandaskan Alkitab. Maka hati-hati pilih gereja, hati-hati memilih kamu mau gereja. Sekali lagi, jangan rusak pengajaran yang telah kamu terima sebelumnya. Jangan cemari, jangan ganggu kepercayaanmu dengan pengajaran-pengajaran lain yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keasliannya. Termasuk di internet, banyak ajaran yang sekali lagi kesannya nikmat didengar, nikmat diikuti, padahal sebenarnya menyimpang dari ajaran Kristus. Maka jemaat yang dikasih Tuhan, jadikanlah gereja sebagai rumah, bukan hanya tempat yang kita kunjungi sekali seminggu, tetapi juga sebagai tempatmu untuk bertumbuh, belajar, dan hidup di dalam iman dan pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai pertumbuhan iman kita dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk terus hidup dan bertumbuh di dalam pengajaran. Untuk itu Tuhan ajarkan kami untuk hidup dalam keselamatan yang telah Kau berikan, untuk bersyukurinya Tuhan dengan
hidup sebaik-baiknya. Berkati kami Tuhan dalam pertumbuhan iman kami, agar iman kami selalu bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik, membawa kebaikan bagi diri kami dan orang-orang sekitar kami. Bapak yang mulia, kami juga bersyukur atas kesempatan ini kami boleh kembali beribadah bersekutu bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah kiranya Tuhan, keluarga lepas keluarga di tengah-tengah jemaatmu ini boleh terus beroleh sukacita, damai sejahtera, dan berbagai berkat yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap orang tua dalam mendidik anak, dalam mencari nafkah. Begitu juga setiap anak di tengah-tengah keluarga Tuhan berkati, agar menjadi anak-anak yang penurut, yang takut akan Tuhan, dengar-dengar akan nasihat orang tua. Biarlah kiranya Tuhan, setiap keluarga ini menjadi keluarga yang bertumbuh dalam imannya dan menjadi saluran berkat di tengah-tengah keluarga. Berkati setiap pekerjaan kami Tuhan, agar dapat menghasilkan buah yang manis, agar kiranya setiap jerih lelah kami menghasilkan rezeki yang cukup bagi keluarga kami. Berkati yang di dalam sekolah dan kuliah Tuhan, agar kiranya berjalan dengan baik dan semuanya boleh lulus tepat pada waktunya dengan hasil yang memuaskan. Ya Tuhan, kami mengingat saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, menjamah tubuh mereka, mengangkat setiap penyakit dari dalam tubuh jemaat dan para ladangnya. Dalam kiranya mereka beroleh kesembuhan untuk kembali melanjutkan tugas dan pelayanan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada satu minggu ini. Elsa Moratambunan, Feodora Jalbania Siagian, Leonel Putra Reni Siagian, Benayanti Siagian, Nathan Nicholas Rohal Pegawal, dan Yohana Anggraini. Begitu juga Tuhan, keluarga J. Panjaitan ini membawa yang tahun pernikahan. Dan kiranya Tuhan menyertai mereka semua, memberikan umur panjang, kesehatan, rezeki dan kepintaran, agar kiranya mereka selalu bersuka cita melanjutkan kehidupan. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan dan pendidikan mereka sendiri, agar kiranya mereka selalu bersuka cita dalam melanjutkan kehidupan. Bapak yang baik, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan menyempurnakannya dan Tuhan memberikan setiap hal yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami sesuai dengan rencana. Di atas segalanya itu kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kiranya kami layak disebut sebagai anak. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita ke depan sambil bernyanyi dari Perjanjian nomor 792.
Ya Allah Bapa